Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku al-haqqu al-mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah seraya kita meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai macam ibadah dan amal soleh kita, termasuk pada siang hari ini kita menunaikan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umatnya yang setia. Kita berusaha mengikuti dan mengamalkan tuntunannya, termasuk siang hari ini tuntunannya sholat berjamaah, tuntunannya mengikuti majelis ilmu, bermajlis, bersilaturrahim. Mudah-mudahan semua tuntunan Nabi yang kita amalkan semakin melayakkan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah mungkin hari terakhir kita bermajlis pada bulan ini, karena pekan depan dan pekan berikutnya sudah berada di tahun 2023. Tinggal menghitung hari. Ada istilah yang digunakan oleh hadis maupun oleh Al-Quran, yaitu namanya al-qadha dan al-qadar. Terkadang qadha dan qadar itu difahami sama, terkadang berbeda. Namun intinya qadha adalah ketetapan Allah, qadar juga ketetapan Allah. Simpelnya kalau bahasa kita takdir. Tapi sebenarnya takdir itu ada yang sudah termaktub di lauh mahfud, namanya qadha. Ada yang sedang berjalan, namanya qadar. Yang berjalan qadar. Tadi pagi tidak hujan, jelang pukul 11 lebih hujan deras. Itu namanya takdir yang sedang berjalan. Tapi qadha-nya di atas bahwa jam sekian akan turun hujan. Karena kita tidak tahu, ya sudah kita mengimani qadha dan qadar Allah. Media mengimaninya adalah pada hari ini melalui tadabbur ayat-ayat qadha dan qadar dalam kehidupan. Hadirin wal hadirat jamaah yang Allah muliakan, tadabbur itu salah satu dari cara memahami Quran. Karena ada 3 cara. Kita faham Al-Quran pertama melalui terjemah. Kita baca terjemah, alhamdulillah jadi faham. Dan sekarang Al-Quran sudah diterjemahkan ke semua bahasa-bahasa di dunia. Ada yang tahu berapa bahasa di dunia? Saya tidak tahu. Tapi di pecertakan Al-Quran di Madinah, mereka mengatakan sudah diterjemah Al-Quran ke semua bahasa di dunia. Tentu tidak mewakili semua. Misalnya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, ya sudah bahasa Melayu. Perbedaan-perbedaannya kan sedikit. Inggris pula beda-beda. Inggrisnya United Kingdom, Inggrisnya Amerika, Inggrisnya Eropa beda. Tapi sudahlah satu, bahasa Inggris. Cina pun sudah, Rusia sudah, Afrika sudah dijadikan satu. Jadi kalau kita datang ke percetakan terbesar di dunia, ya Mujamma' Malik Abdul Aziz di Madinah, itu mereka akan menyampaikan Quran sudah diterjemah ke semua bahasa-bahasa di dunia. Karena kita tidak tahu, insya Allah begitu saja. Yang kedua, kita memahami Quran melalui tadabbur. Nah, tadabbur itu berarti merenungkan, menghayati. Terjemahnya para penterjemah, kita renungkan, kita hayati. Kalau ingin lengkap, maka kita baca tafsir. Maka tafsir itu bukan terjemah. Tafsir itu di atas terjemah, di atas tadabbur. Karena kalau tafsir
maka satu ayat kita bahas termasuk hukumnya, termasuk berbagai ilmunya, termasuk semuanya. Kalau terjemah hanya aspek bahasa. Tadabbur aspek bahasa ditambah apa? Kita renungkan untuk kita dapat hikmah, pelajaran dan pengajaran. Maka Allah memerintahkan kita apa? Terjemah atau tafsir. Memerintahnya apa? Afala yatadabbarun. Tadabbur, bukan terjemah. Karena kita tidak mampu menterjemah Quran. Kalau mau menterjemah Quran, kita harus menguasai bahasa Arab, bahasa Quran, dan bahasa terjemahnya. Yang menterjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia, ia menguasai bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Meskipun dia profesor bahasa Inggris, nggak bisa menterjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia. Harus profesor bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Makanya yang dilibatkan untuk menterjemah ini, ia menguasai dua bahasa minimal, bahasa Quran dan bahasa ya terjemahnya. Kalau cuman bahasa Arab nggak ngerti Indonesia bisa salah. Yang ngerti bahasa Indonesia tidak ngerti bahasa Arab bisa. Nah, alhamdulillah kita diperintahkannya bukan afala yutarjimun, kenapa tidak menterjemah, afala yufassirun, kenapa tidak menafsirkan, tapi ayat Al-Qur'annya ada 3 ayat, afala yatadabbarunal Qur'an, An-Nisa 82, surat Muhammad ayat 24 dan surat Shad ayat 29. Bahasanya apa? Afala yatadabbarun. Kenapa? Mengapa mereka tidak mau mentadaburi? Terjemah sudah ada, lengkap, mau bahasa apa saja ada. Tafsir juga alhamdulillah sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang kewajiban kita mentadaburi. Apa itu? Merenungkan, menghayati untuk kita dapat hikmah dan pelajaran. Nah, hari ini kita coba mentadaburi ayat-ayat yang dikaitkan dengan qada dan qadar Allah. Hadirin wal hadirat, qada dan qadar sebagaimana tadi disampaikan ada 2 pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sinonim, sama. Qada juga ketetapan Allah, qadar juga ketetapan Allah. Paling mudah ya sudah, qada dan qadar sama. Bahasa Indonesianya takdir. Tapi takdir bukan nasib. Karena nasib bisa berubah nggak? Bisa. Tapi takdir, wallahu a'lam. Kalau nasib tergantung usaha manusia. Kalau takdir tergantung kehendak Allah. Jadi jangan menyalahkan takdir, tapi boleh merenungi nasib. Nasib. Nah itu lain. Takdir nggak boleh disalahin. Kalau disalahin berarti kita menyalahkan Allah. Ya, takdir saya itu hari ini saya ngantuk. Itu enggak. Karena kita tidak tahu takdirnya kita hari ini apa, tapi nasibnya iya. Tadi hujan sehingga macet. Nah, itu namanya ketetapan Allah, namun sinonim itu sama. Nah, yang paling mudah memahami sebetulnya kalau qada dan qadar itu dibedakan oleh para ulama. Qada itu yang ada di zaman azali, di Lauh Mahfuz. Yang itu bersifat global, kata Imam Ibnu Hajar. Misalnya, fulan usianya 70 tahun, itu di Lauh Mahfuz disimpan. Nah, rinciannya, perjalanannya namanya qadar. Hari ini sekian, hari ini, besok dan sebagainya. Sampai selesai 70 tahun barulah disebut dengan qada dan qadar. Sekarang takdir kita tidak ada yang tahu, tapi qadanya sudah ada. Berapa sih usia kita, berapa sih harta kita, bagaimana kita sudah ada di Lauh Mahfuz. Kemudian sehari-hari, setiap saat itu sedang berlangsung takdir-takdir Allah. Misalnya Imam Ibnu Hajar mengatakan qada ketetapan global. Kalau rincinya ada di qadar. Misalnya ya, kalau ilmu kita digunakan memahami qada dan qadar, misalnya kita punya rencana global. 1 tahun ini yang dilakukan. Terus apa yang kita lakukan? Per hari, per bulan, per pekan. Nah itu takdirnya itu per hari, per pekan, per bulan. Qadanya yang 1 tahun itu. Namun karena kita tidak tahu qada dan qadar, sudahlah. Kita katakan qada dan qadar adalah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah
ya, jalankan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita yang sedang berjalan, yang akan berjalan, semuanya tidak akan lepas dari qada dan qadar Allah. Kira-kira mendingan tidak tahu atau tahu? Bagi saya mendingan tidak tahu. Kalau kita tahu takdir kita hari ini besok sakit, nggak akan kita bisa tidur. Wah, takdir saya besok sakit, nggak bisa tidur itu. Takdir saya besok, maaf, ada musibah. Sudah nggak bisa tidur, lebih baik nggak tahu apa-apa. Karena kita tidak tahu, ya sudah kita ibadah saja, ikhtiar saja, berdoa terus, bekerja, berusaha. Karena nanti yang diperjalankan oleh Allah, takdirnya itu adalah ketetapan Allah. Apa yang sudah ditetapkan secara global, nanti diperjalankan secara rinci. Apa biasanya itu ada peraturan besar, ada peraturan apa yang SOP ya, SOP ya. SOP kan ya, itu yang rincinya. Tapi kan ada ya, rencana besar, terus ada rencana harian, rencana bulanan, rencana tahunan. Kira-kira begitu gambarannya supaya kita memahami dengan sebaik-baiknya. Nah, qada ini misalnya di surat Maryam 21 kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana amram maqdiya. Maryam melahirkan seorang putra tanpa ayah, tanpa suami, itu mudah bagi Allah. Kenapa mudah? Itu amron maqdiya, amron qada, sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi Maryam tidak tahu, ayahnya tidak tahu. Sekiranya ayahnya tahu, mungkin sebelum ya malaikat datang meniupkan ruh, dia cari dulu laki-laki. Yang penting kamu jadi laki-lakinya. Tapi ayahnya tidak tahu, ya sudah terjadi apa yang terjadi. Makanya Maryam kan mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ini tidak pernah disentuh laki-laki, bagaimana mungkin aku punya anak? Nanti apa kata orang? Yang berat itu apa kata orang? Sekarang apa kata netizen? Berat. Padahal netizennya itu yang mana ya? Kadang-kadang akunnya yang benar-benar akun ada sekian, yang lainnya akun. Tapi orang tuh takut sama netizen, nggak takut sama keluarga, nggak takut sama tetangga, nggak takut sama temen, lebih takut sama netizen. Padahal nggak tahu tuh netizennya, kita juga nggak kenal. Dia juga mungkin dapat dari orang, dia share-share saja. Ini kata orang begini, akhirnya oh iya, yang menyebutkan ini tuh sampai 1000. Padahal mungkin yang betul-betul tahu hanya beberapa orang, yang lain mah ya asal share aja, asal saya ngepost aja gitu ya. Nah itu namanya amron maqdiyah. Karenanya amron maqdiyah itu hebat. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan semuanya. Berarti apa yang terjadi, mohon maaf, di Cianjur yang lalu itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Nah, kejadiannya namanya takdir, ketetapannya namanya qada. Dan karena kita tidak tahu, kita baru tahu setelah kejadian. Dan itu Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada. Subhanallah. Itulah makna dari surat Maryam ayat 21 dengan hadis Imam Muslim rahimahullah. Nah hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, kita tadaburi yang pertama, qada dan qadar itu bukti kasih sayang dan tanda kekuasaan Allah. Sekiranya Allah serahkan ketetapannya kepada kita, yakin tidak akan baik, mungkin banyak masalah. Kalau kita masing-masing dipersilakan, udah mas terserah, usia kamu maunya berapa, terserah. Rezeki kamu maunya berapa? Sekarang ada problem besar, yaitu ada ya masyarakat yang tingkat kematiannya sedikit daripada tingkat kelahiran. Itu problem. Maka dengan ketetapan Allah jadi imbang, lahir berapa, meninggal berapa. Kita alhamdulillah 2035 kata para ilmuwan, kita punya bonus demografi. Nah, karena usia muda kita lebih banyak dari usia lanjut. Tapi ada beberapa negara yang usia lanjut lebih banyak dari usia muda. Karena tidak mau nikah, nggak punya anak akhirnya. Maunya apa? Nah, itu aja. Kan anaknya nggak ada.
Nah kalau anak nggak ada, coba siapa yang bekerja? Yang mungkin bekerja adalah generasi muda, kita sebut milenial. Sedangkan orang tua ini tidak mungkin dibiarkan tanpa pemenuhan. Dipenuhilah, akhirnya maaf terjadi ya oleng. Nah semuanya sudah Allah tetapkan, angka kelahiran sekian. Nah hadirin wal hadirat, kalau semuanya diserahkan ke kita, kira-kira kita semuanya pengen sehat. Nah rumah sakit gimana dong? Dokter gimana dong? Nah kalau semuanya kita minta 100 tahun, itu kita berat juga. Mohon maaf, punya usia 100 tahun itu enak apa enggak enak? Yang jelas berat. Berat bagi dirinya, berat bagi ahli waris. Kan dijagain terus. Ya Pak, betul enggak? Tapi diminta umur pendek nggak mau, pengen umur panjang. Giliran umur panjang nggak bisa ngapa-ngapain kita. Coba, uang banyak, umur 100 tahun, bisa nggak keliling dunia? Nonton Piala Dunia Qatar aja repot. Ya kan? Mau umroh haji aja mikir-mikir. Wah umroh, kan sekarang daftar tapi 30 tahun. Itu mikir. Ya sekarang kan 60 tahun. Kalau 30 tahun, 9 tahun itu kayak apa saya? Jangan-jangan saya tidak bisa jalan lagi. Maka sudah paling baik. Itulah tanda kasih sayang Allah. Allah tetapkan itu paling baik. Cuman manusia menganggap ya yang baik menurut Allah itu tidak baik menurut manusia. Sekaligus kenapa ada ketetapan qada dan qadar, itu bukti luasnya ilmu Allah. Sehingga yang terjadi Allah Maha tahu, yang sedang dan yang akan terjadi Allah Maha tahu. Surat Al-An'am 59 luar biasa. Allah Maha tahu semua yang ada. Bahkan daun yang gugur Allah Maha tahu. Ya. Sekarang maaf, kalau secara jujur kita tahu nggak jumlah pohon? Nggak ada yang tahu. Jangankan jumlah pohon, jumlah manusia tahu? Nggak ada yang tahu. Loh, siapa tahu ada yang tinggalnya di Antartika. Kita tahunya cuman antar kota, antar provinsi, akap. Yang Antartika nggak tahu. Yang tinggalnya di tempat yang sangat jauh nggak tahu. Data yang masuk itu kan wilayah-wilayah yang aksesnya mudah. Nah, yang aksesnya jauh, dan ini seluruh dunia loh, seluruh dunia. Ya, makanya kalau Bang Haji Roma Irama menyebutnya berapa juta penduduk Indonesia? 150 juta. Ya iya itulah. Itu aja sekitar gitu ya. Nggak ada yang tahu. Sekarang bagaimana jumlah daun, bagaimana yang di daratan, bagaimana yang di lautan. Satu biji pun Allah Maha tahu. Itulah Allah tetapkan daun kamu gugur pada tanggal sekian. Hei buah, kamu akan masam pada tanggal sekian. Sudah ditetapkan. Tapi bagi kita bukan kemudian ya setelah Allah tetapkan kita tidak melakukan apa-apa. Karena banyak juga kalau begitu ya sudah semuanya ditetapkan, kita tinggal duduk-duduk manis, nanti datang sendiri. Rizki datang sendiri. Terus apa lagi? Makanan datang sendiri, minuman datang sendiri, jodoh datang sendiri. Tidak demikian. Yang paling inti sikap kita kepada qada dan qadar. Pertama, mengimaninya sungguh-sungguh karena itu tanda kesempurnaan iman. Rukun iman kita ada 6, nggak boleh dikurangi. Dulu ada yang mengatakan iman kepada qada dan qadar membuat kita tidak maju, menjadi malas. Bukan imannya yang bikin malas, tapi memahami imannya yang kurang tepat. Semuanya ditetapin, kita duduk-duduk aja. Kan gitu. Rizki kan sudah di tangan Allah, nggak usah kerja kalau gitu. Katanya rizki di tangan Allah, nggak usah kerja. Berarti salah memahaminya. Ternyata orang-orang Eropa, orang-orang lain faham betul bahwa Allah Maha Adil. Kalau orang bekerja, Allah catat sebagai pahala atau Allah tetapkan takdir yang baik. Kalau tidak bekerja, maka tidak dapat pahala, tidak pula dapat takdir yang baik. Itulah sikap. Maka meyakini iman kepada qada dan qadar wajib karena rukun. Hanya terkadang memahaminya yang kurang tepat. Ini hadis Imam Muslim, sahih. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi.
Ada ungkapan di dalam hadis, dan beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Pertanyaannya, hadirin wal hadirat, ada nggak takdir yang buruk? Ada takdir yang buruk? Takdir yang buruk itu menurut manusia. Menurut Allah semuanya baik. Kenapa hadis ini menyebutkan itu? Karena supaya difahami oleh kita. Sekarang sakit itu baik atau tidak baik? Sebagian mengatakan nggak baik dong, nggak enak sakit. Tapi bisa jadi gara-gara sakit malah baik, malah seneng ya. Di masa Covid itu seneng kalau orang itu sakit karena bisa online. Bahkan pengen sakit terus supaya online. Ada juga itu ya. Kenapa? Sakit pilek online kan gitu ya. Padahal belum tentu kan gitu ya. Inilah manusia. Makanya mengimani qada dan qadar itu adalah baik dan kesempurnaan iman. Tetapi karena manusia itu memang pandangannya ada dua, pandangan baik, pandangan tidak baik. Orang yang tidak mampu, yang tidak berpunya, fakir miskin itu baik atau tidak baik? Baik menurut Allah. Menurut orangnya mungkin tidak baik. Lah kalau tidak ada fakir dan miskin, enggak ada yang kaya. Karena dihitung dia kaya karena ada yang, dihitung dia sakit karena ada yang sehat, dihitung dia bahagia karena ada yang susah. Dan Allah sudah tetapkan itu. Memang kehidupan ini ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat, ada baik, ada buruk. Itulah yang pertama. Nah, kalau mengimaninya itu baik dan itu kesempurnaan iman, maka yang kedua, dia tenang dalam semua keadaan. Karena semua ketetapan Allah pasti baik. Menurut pandangan manusia mungkin tidak baik, tapi lambat laun manusia akan faham bahwa itu yang paling baik. Wa asa an takrahu syai'an. Ini landasan ayatnya. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal kata Allah baik bagi kalian. Sebaliknya, boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Apa alasannya? Allah Maha tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Karena posisi kita tidak tahu, maka kita memandang baik dan buruk. Karena Allah Maha tahu, maka tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Sekarang contoh. Kita pernah pengalaman sakit. Ada orang belum punya pengalaman sakit, maka bagi yang sakit itu tidak baik. Bagi yang tidak pernah sakit, sakit itu tidak baik. Yang pernah sakit, dia akan katakan, insya Allah Pak, sakitnya itu menyebabkan kita akan baik nanti. Setelah sakit kita tambah sehat, karena dia punya pengalaman. Misalnya orang tua kita itu selalu memandang baik karena dia punya pengalaman. Tapi sengaja kadang-kadang anaknya diuji. Ya, kenapa? Supaya dia punya pengalaman sulit. Orang yang tidak punya pengalaman sulit, tidak pernah punya pengalaman sulit, memandangnya sulit semua. Tapi pernah mengalami sulit, maka keadaan jadi enggak sulit. Dulu pernah tidak makan, maka ketika tidak makan, ya udah biasa aja. Yang masalah itu dia tidak pernah punya pengalaman enggak makan. Sekali enggak makan, seolah-olah dunia sudah mau berakhir. Makanya lihat para nabi, para sahabat itu sakit. Harusnya kan nabi itu nggak boleh sakit loh. Nabi kan manusia paling mulia, tapi kenapa sakit? Bahkan nabi pernah ada gesekan sama istrinya kan, pernah ada masalah sama sahabatnya. Ada turun ayat yang mengingatkan nabi, abasa wa tawal. Nabi pernah berpaling dan bermuka masam. Harusnya nggak ada. Dan Nabi harus nggak usah bekerja, nggak usah menggembala kambing, nggak usah bawa dagangan orang, karena dijamin dunia dan akhiratnya. Tapi itulah para Nabi yakin betul bahwa mereka sudah ditetapkan, tapi wajib ikhtiar. Nah, karenanya setelah kita meyakini dengan baik, maka kita akan tenang karena semua yang Allah tetapkan pasti baik. Meskipun awalnya kita memandang tidak baik, lambat laun kita akan menemukan hikmahnya, yaitu hikmah kebaikan. Banyak ya, banyak contoh. Bahkan ini
contoh yang real pada 2020 kalau tidak salah, ketika memuncaknya masa Covid. Ada seseorang yang Korea, ya, dia punya jadwal ke Kalimantan. Nah terus apa? Hasil swabnya tidak keluar. Yang lain keluar hasil swabnya. Tentu dia apa ya? Wah kesel gitu. Ah ini tidak profesional, macam-macam lah. Namanya orang yang kecewa. Tapi setelah pesawat itu terbang, take off, ternyata kita tahu mengalami kecelakaan. Barulah dikatakan alhamdulillah. Ya. Swabnya tidak keluar hasilnya. Kalau keluar saya berada di pesawat dan nasib saya sama dengan nasib penumpang-penumpang yang lain. Kapan tahunya? Setelah kejadian. Maka disitulah rahasianya, tidak boleh menganggap apapun yang Allah tetapkan itu buruk, tapi harus menganggap apa yang Allah tetapkan itu baik. Apakah itu kita sukai atau tidak kita sukai? Karena kalau enggak, kita nyesel terus. Coba saya enggak nikah sama dia, enggak gini-gini amat ya. Padahal yang datang ke saya itu ada 3 loh. Tapi kok saya milih yang itu? Mestinya saya milih yang itu tuh. Jadi hidup saya enggak gini-gini amat. Enggak boleh. Itu berarti dia tidak paham ayat ini. Enggak bisa. Karena sudah terjadi, ya kita jalanin aja. Karena insya Allah ada kebaikannya. Nah, kalau orang menganggap tidak baik, berarti belum mengimani qada dan qadar Allah. Dulu, di zaman dulu ada cerita raja kanibal. Ini sering dibahas dalam ilmu akidah tentang qada dan ada raja kanibal. Termasuk ya Nabi Khidir dulu yang melobangi kapal laut. Itu kan menurut orang, kok dilobangi? Termasuk Nabi Musa. Ini kapal bagus-bagus, kenapa dilobangin? Kan jadi nggak bagus. Mungkin nanti akan ternyata hikmahnya di situ ada raja. Kalau utuh itu kapalnya akan dirampas. Tapi kalau ada cacat nggak diapa-apain. Kapal cacat udah biarin aja. Sebagaimana dulu konon, namanya konon ya Bapak Ibu. Konon ada raja kanibal. Ya, yang makannya manusia. Ada seorang ibu punya anak cacat. Ya, tidak bisa melihat, kemudian berbagai organ tubuhnya cacat. Nyesel terus dan menyalahkan Allah terus. Wah, ini anak tidak berguna kan begitu ya. Harusnya aku dibantu, tapi aku malah yang bantu anakku. Terus begitu. Nah, giliranlah ya raja itu sampai di kampung itu dan mencari pemuda-pemuda yang ya tampan, yang bagus, sehingga kalau dimakan itu enak, menurutnya begitu. Jadi kalau ada cacatnya nggak enak. Sebagaimana kambing untuk korbankan yang paling bagus, karena kalau ada cacat kurang enak menurut raja kanibal. Dibawalah anak itu karena semuanya dibawa pemuda. Tapi sebelum dieksekusi, dia lihat dulu satu persatu mana yang paling, karena paling enak katanya. Ketika datang ke pemuda tadi, didingin diem aja. Terus banyak cacatnya, ya banyak korengnya, nggak jadi itu raja. Ini kembaliin aja, ini nggak enak. Sampailah ke rumah, barulah ibu mengatakan, Masya Allah, kalau anak saya utuh, maka mungkin anak saya sudah jadi makanan raja kanibal. Untung anak saya, baru untung loh. Tadinya mengatakan nyesel punya anak kok seperti itu. Tidak ada yang menyesal. Karena kalau ada penyesalan berarti dia tidak meyakini qada dan qadar Allah. Ayat ketiga hadirin wal hadirat adalah surat Ar-Ra'd 11 dan surat Ar-Ra'd 39. Ini tidak boleh dipisahkan. Di ayat 11 Allah sampaikan setiap kita itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti, menjaga kita bergiliran di siang hari, di malam hari, depan dan belakang. Semua ada. Minimal 4 kata Imam Ibnu Katsir. Yang 2 nyatet, Raqib Atid, yang 2 menjaga. Jadi itu malaikat menjaga kita. Sekarang pun malaikat menjaga. Nah, persoalannya adalah di tengah ayat itu Allah menyebutkan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Bertentangan enggak dengan takdir Allah? Tidak. Karena ayat ini berada di ayat-ayat qada dan qadar.
Harusnya ayat ini tidak ada. Lah katanya semuanya ditetapkan oleh Allah. Tapi ayat ini mengatakan apa? Kalian bisa berubah kalau kalian mau merubah diri sendiri. Bertentangan? Tidak. Karena Ar-Ra'd ayat 39 kata Allah, Allah menghapus apa yang sudah dikehendaki di Lauh Mahfuz, atau Allah mengekalkan yang sudah ditetapkan. Berarti mungkin enggak takdir Allah itu dikekalkan oleh Allah, mungkin dihapus oleh Allah, mungkin diubah oleh Allah, mungkin. Tapi oleh manusia tidak mungkin. Kita datang membeli sesuatu, ya, kita nanya ke teller, ya, Pak, Mbak, bisa nggak harganya kurang? Kira-kira teller mengatakan boleh atau nggak bisa? Nggak bisa, Pak, harganya sudah tertera di situ, betul ya? Tapi kalau kita nanya ke ownernya, boleh nggak dapat diskon? Bisa. Mbak, mana ownernya, Pak? Manajernya. Saya datang. Pak, boleh nggak? Ini bukan untuk saya, ini untuk anak yatim. Ayo sudah, Pak, silakan. Jangankan Bapak ambil, tanpa bayar pun silakan ambil aja. Kenapa? Karena dia adalah pemilik. Nah, Allah pemilik. Kalau Allah mengatakan, aku tetapkan engkau 70 tahun, tapi engkau itu rajin, engkau itu bagus, engkau itu silaturahmi, engkau itu doa, engkau itu ikhtiar, mungkin nggak Allah tambah 1 tahun? Mungkin. Tapi kita tidak tahu. Yang penting kita usahakan saja. Masya Allah, banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkan antara dua ayat ini. Misalnya yang masyhur ini hadisnya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia yakin nggak? Lah, rukun iman yang keenam kan qada dan qadar. Hadis ini tidak mungkin bertentangan. Maka kata Nabi, kalau ingin diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersilatur. Hadis kedua, berbuat baik. Malah ini hadis Ahmad dan Ibnu Majah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, nanti takdir Allah dengan ikhtiar dan doa manusia itu saling berlomba mendahului kepada Allah. Kata takdir, ya Allah, takdirmu kan sudah menetapkan dia itu sekian hartanya. Tapi kata ikhtiar dan doa, ya Allah, dia itu ikhtiar dan berdoa. Aku mohon dengan izinmu yang tadinya 60 triliun, aku mohon tambah 70 triliun. Mungkin? Mungkin. Itulah qada dan doa ya'talijani ila yaumil qiyamah, saling mendahului. Seperti dulu ada hadis seorang yang membunuh 100 nyawa kan? Iya ya. Nah, itu malaikat rahmat dan malaikat azab, ya, berselisih kalau bahasa kita. Akhirnya kata Allah, ketetapannya ukur mana kepada tempat yang baik yang lebih banyak. Ternyata cuma 1 jengkal. Kata Allah, ini malaikat rahmat miliknya, dia masuk surga. Padahal membunuh 100 nyawa. Tapi jangan dijadikan argumentasi. Saya pengen kayak dia ini, nanti kan masuk surga juga. Enggak bisa. Karena itu kita melanggar ketetapan Allah. Kan kita tidak tahu ketetapannya, dia pun tidak tahu. Nah, kita kan sekarang tahu bahwa kita alhamdulillah sudah baik, ya janganlah melakukan dosa. Kalau sudah baik berarti salah. Nah, di situ berarti apa? Nanti Allah akan tetapkan apa yang sudah Allah tetapkan, atau Allah berkenan menghapus, mengubah apa yang sudah ketetapannya. Makanya ada dua, qada nggak akan berubah, tapi takdir kan berjalan, Pak. Ya, berjalan. Ibarat kita dulu sekolah SD 6 tahun, itu sudah lengkap kurikulumnya, sudah lengkap di kepala sekolah. Tapi yang dikasih SD kelas 1 ya mata pelajaran kelas 1. Itulah yang berjalan. Makanya berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mengimani qada dan qadar, kalau kita renungkan, justru menjadikan orang itu lebih banyak ibadah, beramal soleh, dan bekerja. Imam Ghazali mengatakan manusia itu unik ya. Coba, ajal sudah ditetapkan, betul? Rizki sudah ditetapkan. Ngapain kita pakai usaha? Ya,
Padahal sudah ditetap, tapi kita semua usaha konsultasi, cari macam-macam cara pengobatan. Demikian juga semua orang menjaga kesehatan, olahraga, gym, ya nge-gym dan sebagainya. Makanan pun diatur. Untuk apa? Kalau sudah ditetapkan, ngapain pakai ngatur-ngatur? Kalau udah mati, ya mati aja katanya. Makanya ada ini hadis dari sahabat Umar. Meskipun ini terjadinya pada masa wabah, tapi Umar memahami qada dan qadar amat sangat sempurna. Beliau akan berkunjung ke Syria. Dapat berita bahwa di Syria sedang terjadi wabah. Maka Umar tidak jadi. Oke, kita tidak jadi ya. Sahabat-sahabat kita tidak jadi. Kenapa wahai Umar? Apakah engkau takut mati? Enggak. Aku bukan takut mati, tapi aku menjalankan petunjuk Nabi. Apa petunjuknya kata Nabi? Dulu aku dengar kata Nabi, kalau terjadi wabah, maka yang di luar tidak masuk, yang di dalam jangan. Enggak mungkin Nabi tidak tahu menahu tentang qada dan qadar. Jadi aku bukan takut mati, tapi aku ikhtiar agar Allah berkenan memperpanjang umur kita semua. Dan Allah berkenan menjauhkan kita dari penyakit. Sekarang sudah tahu di situ ada harimau, gimana kita lakukan? Dekat harimau. Ya kalau udah nasibnya mati ya mati. Ya jangan mau matinya sama harimau. Karena masih ada peluang ikhtiar, kecuali tidak ada peluang ikhtiar. Bahkan kalau peluang ikhtiar itu sudah ditutup oleh Allah, masih ada satu, namanya apa? Doa. Sudah berhadapan-hadapan sama harimau, ya, di belakangnya tembok, harimaunya lapar. Apakah sudah harimau? Silahkan aja. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak paham qada dan qadar. Yang benar, wahai harimau, engkau itu kan makhluk Allah. Ya Allah, engkau lebih hebat dari harimau itu. Engkau bisa dan maha kuasa menjadikan harimau tidak jadi. Ya tiba-tiba dia ya mencari mangsa yang lain. Pas ngelihat kita kayaknya nggak enak orang ini, dia pindah. Setelah kita berdoa kepada Allah, bisa sekali. Dan banyak terjadi. Nah itulah berarti ketika meyakini takdir, jangan menjadikan takdir itu alasan kita untuk tidak ikhtiar. Dari sononya, apalagi maaf, sekarang dengan teknologi ini bagus sebetulnya. Ada nilai-nilai positif. Sekarang sesuatu yang dianggap dahulu tidak mungkin, sekarang jadi mungkin dengan teknologi. Artinya ikhtiar kita harusnya lebih Dulu anak perempuan oleh orang tuanya, boleh nggak sekolah tinggi-tinggi? Nggak usah katanya, nanti ke dapur. Ternyata sekarang anak perempuan kita betul ke dapur, tapi di dapurnya jadi manajer dapur. Kan bagus. Manajer loh, gajinya mahal kan? Bukan yang masak, tapi manajer. Karena pendidikannya tinggi. Ambil jurusan masak. Dia jadi supervisor. Supervisor kan? Bukan yang masak. Malah dia jadi pengusaha kitchen cabinet. Bagus banget itu. Kembali ke dapur, tapi dia jadi bahkan jadi ownernya. Sekian banyak limpahan karunia dari Allah. Itu maknanya kita tidak boleh menutup anak kita supaya maju dengan alasan, dulu juga ibu masuk dapur juga padahal ibu dulu sekolahnya paling tinggi loh. Lah itu zamannya ibu bu, zaman sekarang enggak. Aku sekolah berharap aku semakin bagus dan itu ikhtiarku. Kalau Allah tetapkan yang lain, ya aku serahkan sama Allah. Tapi yang jelas sekarang aku yakin bahwa aku akan jauh lebih. Ternyata terbukti. Bapak ibu, ada enggak orang tuanya tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran? Banyak. Kan harusnya sang ibu aja nggak hafal, kamu juga nggak bakalan hafal. Enggak. Takdir kita bukan takdir satu keluarga. Takdir kita satu orang satu. Kalau takdir keluarga, kita juga berhak protes. Ya Allah, aku kan maunya ayahnya bukan dia. Ayah aku tuh inilah gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya sudah ya Allah, terima kasih ayahku ini, tapi aku bisa jadi lebih baik. Kenapa? Takdirmu bukan takdir ayah, tapi takdirmu untukku adalah takdir aku. Memang takdirnya sendiri. Kan begitu hadis Ibnu Mas'ud. Rizkinya sendiri-sendiri, usianya itu bahaya kalau usia itu sesuai dengan orang tua.
Waduh, 40 tahun, berarti aku juga 40 tahun. Enggak. Karena bagus sekarang gizinya, bagus ikhtiarnya, iya kan? Maka anak kita, coba lihat, anak kita lebih tinggi-tinggi dari kita. Banyak orang tuanya maaf biasa saja, anaknya tinggi. Kenapa? Karena ikhtiarnya tinggi dia. Anak saya yang terakhir lebih tinggi dari saya. Bingung juga saya. Ternyata, ya kan dia tahu, karena sekarang gizinya sudah lebih bagus misalnya. Nah, itulah tentang yang kedua, kita tidak boleh menjadikan takdir alasan untuk tidak beribadah dan beramal soleh. Ikhtiar itu akan dijadikan oleh Allah pertimbangan, apakah yang di atas Allah kekalkan atau Allah ubah, dan itu hak Allah. Kita tidak punya hak, tapi punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ibadah, amal soleh, berbuat baik dan berdoa. Nah, itu kewajiban. Enggak ada yang bisa menetapkan. Tapi karena Allah wajibkan kita sholat, kita jalankan. Wajibkan puasa, kita jalankan. Tapi yakin tidak mungkin Allah tutup mata atas amal orang. Misalnya ada dua nih, yang satu beramal, yang satu tidur-tiduran. Takdirnya sama? Bisa sama, bisa enggak sih. Tapi kalau dikatakan begitu, akhirnya orang jadi, ngapain aku ikhtiar? Teman saya diem-diem aja, uangnya ngalir melulu. Enggak diem dia itu sebetulnya. Dia pakai handphone, pakai laptop, kelihatannya diem. Padahal handphonenya bergerak terus. Akhirnya duitnya mah nggak ada. Orang yang diem-diem, iya dia di rumah aja pak, tapi duitnya banyak. Di rumah memang kerjanya di rumah. Saya pergi keluar nggak dapat, itu lain hal soalnya ya. Tapi yang keempat, ini paling penting juga. Kenapa kita tadaburi ayat qada dan qadar? Karena supaya kita itu tidak cepat pesimis, tidak cepat putus asa atau bersedih, dan tidak cepat sombong. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Al-Hadid 23. Kamu agar tidak mudah bersedih hati. Karena kita punya potensi itu dua-duanya tidak bagus. Sombong kalau dapat terus, pesimis kalau gagal terus. Kalau gagal maning, pesimis itu. Gagal maning. Yang melejit terus bisa bisa sombong sekali. Maka ayat 23, lihat ayat 22-nya. Ayat 22-nya itu, apa yang menimpa kalian sudah Allah tetapkan di dalam kitab sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah tetapkan? Supaya kalian itu tidak mudah pesimis. Selalu ada jalan keluar. Dan tidak boleh kalian sombong, karena khawatir kalian seolah-olah melepaskan diri dari takdir Allah. Maka jadi imbang kan? Ketika maaf ada ujian, yakin ujian tidak akan lama. Yakin ada solusi. Ketika mendapatkan nikmat, enggak sombong pula, karena nikmat ini datang dari Allah. Kenapa pula aku sombong? Kalau tidak ada iman kepada qada dan qadar, maka itu yang terjadi. Ya, ketika sulit, menyesal, menyalahkan. Ya, yang hebat tuh menyalahkannya Allah, yang disalahkan. Ya, kan hebat banget orang kok bisa nyalahin Allah. Orang nyalahin orang tua aja nggak boleh. Suuzon sama Allah nggak adil. Kok yang meninggal keluarga saya? Lah, emang siapa yang lebih adil dari Allah? Alaihissallahu bi ahkamil. Apalagi yang mengatakan, aku kurang apa ya Ustaz? Ya nggak tahu kurang apa. Banyak kurangnya sebetulnya. Tapi kan dia menganggap sudah paling bagus kan? Saya kurang apa? Kok saya hidupnya kayak gini? Ya nggak tahu. Tapi yakinilah kekurangan itu bagus. Yakinilah kelebihan itu bagus. Berarti ketika kekurangan, kalau yakin kepada dan qadar, dia tenang saja. Kalau berlebih-lebihan, yakin dengan qada dan qadar, tidak akan karena dua-duanya nggak bagus. Sikap pesimis juga salah, dan sikap sombong juga salah. Maka dengan qada dan qadar, akhirnya hamba-hamba Allah tidak ada yang sombong, hamba-hamba Allah tidak ada yang pesimis. Kalau ada ujian, namanya kehidupan. Kalau ada kerikil, berarti jalannya ada. Karena nggak ada kerikil kalau tidak ada jalan. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang kelima, tadabbur kita terhadap ayat qada dan qadar
supaya manusia itu bersandar kepada Allah. Karena kalau Allah tidak tetapkan dan diserahkan kepada kita ketetapannya, akhirnya kita bersandar hanya kepada diri kita, lupa bahwa ada Allah yang maha. Udahlah, aku tetapkan aja kalian supaya bersandar. Kalau kita tidak tahu, akhirnya lebih banyak bersandar. Kenapa orang itu cenderung tidak bersandar? Karena dia menganggap dirinya hebat. Anak, kenapa bersandar sama orang tua? Karena dia menganggap orang tua membantu. Coba menganggap dirinya udah paling hebat. Orang tua ditanya enggak pernah nanya. Itu enggak bagus. Padahal bagus, meskipun kita lebih tinggi dari orang tua, kelas sosial, kelas ilmu, kelas harta, tetap orang tua kita baik untuk bertanya, minta pendapat. Maka ada dua kan, ada istisyarah, minta pendapat manusia, ada istikharah, minta pendapat Allah. Menurut kita mungkin sudah pas, tapi kan menurut Allah, ya, maka ya Allah, menurutku fulanah ini kayaknya wanitanya solihah, cocok deh sama aku juga soleh. Dia cantik, aku juga ganteng. Menurut kita sudah pas gitu, ditimbang-timbang ya, di kaca-kaca kayaknya pas ini. Nanya temen juga, iya benar itu kamu cocok sama dia. Tapi kalau kita tidak bersandar kepada Allah, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi setelah kita timbang-timbang, setelah kita tanya-tanya, setelah kita minta pendapat orang, jangan lupa ada istikharah. Istikharah itu minta pendapatnya Allah. Anak kita mau sekolah, bagus kita tanya, ya, kita browsing, oh sekolah ini kan gitu ya, kelebihannya ini. Itu bagus, kita sedang berikhtiar. Tapi jangan lupa, yang menetapkan sekolah ini bagus tidak bagus juga Allah. Siapa tahu di tengah jalan nggak ada yang tahu. Maka ya Allah, menurut apa yang hamba tahu, hamba browsing internet, hamba tanya orang-orang sekitar yang anaknya di situ, sekolah ini bagus dan cocok untuk anak saya. Tapi tetap saja ada qada dan qadarmu, maka hamba bersandar kepadamu. Itulah kata para ulama, tawakal itu sebelum ikhtiar dan tawakal itu pasca ikhtiar. Sebelum kita bekerja, tawakal. Ya Allah, hamba mau kerja, Engkau yang maha tahu. Tapi hamba yakin Engkau akan menganugerahkan rezeki kepada hamba sebelum bekerja. Setelah bekerja pulang, kita katakan, ya Allah, hamba udah selesaikan kerja, tapi yang menetapkan rezeki Engkau. Maka hamba bersandar kepadamu, mudah-mudahan rezekiku hari ini lebih baik dari hari. Berarti tawakal itu sebelum bekerja dan setelah bekerja. Maka prinsip dari ayat 12 surat Ibrahim adalah wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Bersandar itu tanda orangnya beriman. Sekarang kita nyandar. Kenapa? Karena kita yakin yang disandar itu kuat kan? Ya, makanya tembok jadi sandaran kan? Coba teman disandari, nanya dulu, Pak, kalau saya nyandar boleh nggak Pak? Nanti dia pindah, kita bisa jatuh. Sekarang yang dijadikan tempat nyandar Allah, maha segala-galanya. Kita mau nyandar untuk tidur juga bisa, nyandar untuk masa 10 tahun juga bisa. Masya Allah, kenapa tidak bersandar kepada Allah? Maka mengimani qada dan qadar supaya manusia bersandar kepada Allah. Apakah sebelum berikhtiar atau setelah selesai ikhtiar, kita kembali sandarkan diri kita kepada Allah, karena yang punya ketetapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, demikian tidak terasa sudah 13.04 ya apa yang kita bahas pada kesempatan majelis siang hari ini. Terima kasih kepada pengurus Mushola An-Nur, segenap sahabat-sahabat semua, jamaah yang selalu memberkahi masjid kita, memakmurkannya, menjadikannya sebagai tempat kita ikhtiar, tempat doa dan tempat ibadah. Mudah-mudahan Allah catat dengan balasan yang berlipat ganda di dunia dan nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ya pengurus, 1 atau 2 pertanyaan jika ada yang mau disampaikan dari jamaah yang hadir. Baik, silakan Pak. Ustaz, saya
Orang ditakdiri sebagai maling. Ini menarik ini. Takdir itu benar, tadi kita sampaikan ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi baik dan buruk itu sesuai ketetapan Allah. Allah tidak ridho orang mencuri. Berarti mencuri itu buruk. Karena sesuai dengan ketentuan Allah, mencuri itu dosa besar. Maka orang yang mencuri berargumentasi ini takdir Allah, berarti dia tidak memahami takdir. Itu pernah ya ditanya kepada sahabat Umar. Jadi ada pencuri, dia mencuri terus, diingetin nggak mau. Kata dia, aku mencuri ini karena takdir Allah Umar. Takdirku adalah jadi maling. Kata Umar, ya udah, kalau itu alasanmu, besok kamu datang. Wah, ya udah, karena Umar saat itu sebagai khalifah, dia datang kan. Umar siapin golok, pedang. Sini, aku ditakdirkan oleh Allah hari ini untuk potong tanganmu. Oh enggak dong, kata dia. Lah, katanya takdir. Aku ditakdirkan Allah untuk potong tanganmu loh. Enggak ya Umar, aku tidak mau lagi main-main sama takdir. Kan berarti sekarang kalau kamu mengatakan maling itu takdir Allah, sekarang aku tangkap kamu juga takdir Allah. Ternyata nggak mau dia, berarti mau enaknya aja. Maka di surat An-Nahl juga ada. Itu orang-orang musyrik mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrokna." Kalau Allah tidak menghendaki, kami itu tidak akan berbuat syirik. Maka kata Allah tidak begitu memahaminya. Jadi manusia, takdir itu ada baik dan buruk, itu adalah bukan ya melakukan dosa. Kalau dosa tetap buruk, nggak ada baiknya orang berdosa. Dan ditetapkan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, maling itu dosa besar. Sehingga dengan alasan takdir, sebetulnya dalam rangka dia melepaskan tanggung jawab. Maka yang boleh kita lakukan dari ikhtiar untuk takdir Allah adalah yang baik-baik. Makanya kata Nabi, bismillah itu adalah bersandar sama Allah kan. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha. Itu hanya boleh untuk amal soleh. Mau sholat, bismillah. Iya. Mau makan, bismillah. Mau maling, gak usah bismillah. Karena tetap dosa. Mau maling, tahajud dulu. Tahajud. Lah, supaya orangnya pada tidur, ya Allah. Tetap kata Allah, ente dosa itu. Enak sekali. Kalau begitu, manusia akhirnya melanggar larangan-larangan Allah. Sama dengan kita guru. Ya, udah ditetapkan kan sekolah dari jam 7 sampai 12 ya. Ternyata ada anak nggak mau sekolah atau pulangnya duluan. Dia katakan hari ini takdir Allah menetapkan aku pulang duluan. Ya udah sini nak, takdirku juga dari Allah hari ini aku jewer kamu. Nggak mau juga anak itu ya. Jadi disitulah manusia itu memahami takdir hanya dalam ketaatan. Tapi kalau dosa, maksiat, tidak mungkin Allah tetapkan, karena itu bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insya Allah. Jadi maling bukan takdir Allah. Karena dia bisa nggak jadi maling? Bisa sebetulnya. Bisalah. Carilah rizki yang halal. Meskipun harus, kata Nabi, memanggul kayu bakar. Nabi Daud itu ngapain? Bikin baju besi. Nabi Zakaria itu penjahit, bayangkan. Penjahit loh, Nabi penjahit. Kalau sekarang ada ya ustadz penjahit, bingung juga, ustadz penjahit. Tapi sekarang udah biasa kok. Ada S2 jualan bakso keliling dan nggak ada masalah bagi dia. Ya itulah tadi di awal. Kita itu lebih malu sama manusia daripada sama, bahkan lebih parah lagi, kita malu sama netizen daripada sama orang sungguhan. Nggak malu sama orang tua, nggak malu sama temen, malunya sama dunia maya. Padahal belum tentu itu benar nggak orangnya. Jangan-jangan itu berarti dia sudah keluar dari meyakini qada dan qadar Allah. Penting juga mengikuti netizen, karena kalau baik, misalnya kita diingatkan kok bahasanya buruk, ya kita ingat karena itu nggak bagus. Tapi kalau kita sudah baik kok masih diingetin juga, apa itu ya?
oh kamu kok sholat melulu, ngapain sih? Ah itu nggak usah dihiraukan. Ya udah, aku sholat karena aku mau sholat kok. Kalau sampean belum mau, ya mudah-mudahan dapat petunjuk Allah, kan gitu aja gitu ya. Nggak usah terbawa-bawa, ngapain pakai ngaji-ngaji segala. Aku nggak ngaji, lancar melulu. Kan urusannya bukan dunia aja. Kita pengen lancar dunia, pengen lancar, ya dunia lancar, akhiratnya tersendat-sendat. Mau kesini nggak boleh. Lah, supaya lancar dunia akhirat, maka kita ibadah, amal soleh, bekerja, berdoa dan berikhtiar, insya Allah. Duit katanya ya, doa, usaha, tawakal, ikhtiar, supaya dapat duit. Wallahu alam, begitu Pak ya. Cukup insya Allah. Baik, insya Allah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.